Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Nah, di episode kali ini kita akan membahas beberapa saham grup konglomerasi ya yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini saham-saham para konglomerat ini mulai naik ya, dan naiknya pun bukan naik yang naik kecil-kecilan ya, naiknya itu bahkan sampai ratusan bahkan sampai ribuan persen. Nah, sebelum kita bahas terkait uh, konglomerasinya ya. Mungkin di sini saya akan fokus ke salah satu konglomerasi yang beberapa tahun ini cukup sensasional ya, uh, yaitu Agung Sedayu Group milik Pak Aguan. Dimana kalau kita lihat kan peak dari harga atau Pani ya, sorry, Pani kan dari harga 500 sekarang di harga 15.000. Nah, setelah kita atau saya cross check kembali, ternyata di bursa ini sahamnya Pak Aguan ini nggak cuma Pani aja, dan beberapa hari terakhir sahamnya dia ini mulai menarik. Nah, sahamnya apa aja? Nah, kita akan ulik di next slide ya. Nah, jadi saham pertama ya, atau saham yang saya bahas kali ini adalah saham JIHD ya, atau Jakarta International Hotel and Development. Nah, JIHD ini sendiri, ini udah perusahaan yang cukup lama ya, dia udah berdiri dari tahun 1969. Dan dia ini adalah perusahaan yang menurut saya sangat penting ya di bursa efek kita, karena kalau misalnya perusahaannya ini bangkrut, mungkin uh, bisa berpengaruh juga ke bursa kita. Nah, kenapa kok bisa sangat berpengaruh? Nah, kalau kita lihat ya lini bisnis dari JIHD sendiri, ini adalah pemilik gedung dari kantor Bursa Efek Indonesia. Jadi kawasan Sudirman dan juga kawasan gedung dari Bursa Efek ini adalah milik ya, atau yang gedungnya ini adalah milik JIHD. Jadi kalau misalnya JIHD ini bangkrut ya mungkin berpengaruh ya, karena gedungnya kan milik JIHD itu sendiri. Nah, uh, kita balik ke jumlah pemegang sahamnya sendiri ya. Jadi pemegang saham JIHD itu sangat sedikit, cuman seribuan aja ya. Ini yang tercatat per September itu cuma 1139. Dan alamat yang sendiri itu kalau teman-teman ngenotis ya, itu adalah di gedung Arta Geraha. Di mana Arta Geraha sendiri itu sahamnya ya, atau Bank Arta Geraha sendiri itu sahamnya naik sangat signifikan ya, dari harga 60-an mungkin sempat ke 150 bahkan mendekati 200. Jadi dari alamat perusahaannya sendiri mungkin sangat apa ya, kayak ada keterkaitannya gitu loh. Dan kalau kita cross check ya, komisarisnya sendiri itu adalah bukan orang-orang yang biasa. Jadi ada Pak Aguan, terus pada Pak Tommy Winata ya. Ini adalah konglo-konglo semua. Dan kalau kita lihat sendiri ya, bahwa saham-saham dari Pak Aguan ini adalah pergerakan saham Pani ya. Saham Pani itu dari harga 500, jadi awalnya perusahaan kalau nggak salah kaleng ikan atau apa ya, sehingga saya itu dia diakuisisi sama Pak Aguan. Habis itu aset-aset dari Pani ini dimasukkan ke aset-aset dari PIK ini dimasukkan ke Pani. Jadi yang awalnya perusahaannya cangkang aja, ini dimasukin aset-aset dari PIK, di mana PIK ini salah satu kawasan yang prestisius ya di kawasan Jakarta. Terus ini juga ada sahamnya Pak Aguan yang lain ya, ini adalah saham PDPP. Nah, saham PDPP sendiri ini baru listing di tahun 2023 itu di harga 100-an. Nah, sekarang harganya itu di harga 675, bahkan sempat ke 750 ya. Jadi growth-nya mungkin sampai
500 sampai 700%. Jadi yang PANI tadi ini growth-nya ribuan atau puluhan ribu persen ya, yang PDPP ini growth-nya sampai 500 sampai 700%. Dan ini adalah INPC atau Bank Arta Graha ya. Jadi Bank Arta Graha sendiri ini dalam seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir ini dia itu naiknya hampir 300% ya, dari harga 60 ke harga 100, sempat ke 175 ya. Jadi hampir 200%-an lah untuk Bank Arta Graha. Cuman kalau nggak salah hari ini dia kena suspend ya, karena kenaikan yang cukup signifikan. Nah, JIHD sendiri ini dia baru naik 2-3 hari terakhir, karena kalau biasanya itu kalau misalnya ada konglomerasi bisnis itu berjalan, itu saham-saham yang berkaitan dengan konglomerasi tersebut itu biasanya ikut naik. Dan INPC sendiri itu kalau nggak salah wakil komisarisnya itu Pak Aguan, dan JIHD sendiri ketua komisarisnya itu Pak Aguan juga. Jadi JIHD ya, itu dia mulai naik itu kalau nggak salah dari harga 360-an dan sekarang 600, jadi baru naik mungkin hampir 100%-an lah. Jadi masih ada potensi upside yang cukup tinggi. Dan kalau kita lihat dari segi fundamentalnya dari JIHD itu menurut saya sangat murah, karena dia dijual di bawah 1 kali PBV, dan juga pernya kalau kita ngomongin per sih selama perusahaannya untung ya, itu masih cukup bagus, karena kalau kita lihat kinerjanya dia di tahun 2023 itu masih cukup positif ya. Dan kita lihat sejauh ini karena dia belum rilis laporan keuangan di kuartal 2-nya, kalau kita lihat di RTI sendiri itu per kuartal 2-nya dia itu kalau di annualize itu lebih tinggi ya dibanding tahun 2023. Nah, mungkin itu aja ya dari saya pembahasan terkait dengan konglomerasi Agung Sedayu. Sebenarnya kalau kita ngomongin ya beberapa konglomerasi yang ada di Indonesia ini kan kayak Lipo itu kan sebenarnya udah mulai bergerak ya, di mana sahamnya kayak MLPT, terus MPPA, MLPL, LPPS itu kan sahamnya naik semua. Cuman kalau tak lihat masih ada satu saham lagi yang belum naik, padahal saham yang grup Lipo yang belum naik ini fundamental maupun dari segi valuasi dan fundamental ini belum naik. Dia ini anak usaha multipolar, dan itu anak usaha multipolar yang ada di bursa itu kalau nggak salah ada 2 ya, MLPT sama yang perusahaan satu ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya tertarik untuk membahas saham Lipo mungkin bisa tulis saja ya di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya. Oke, sampai jumpa di next video dan sampai jumpa.